Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bertemu lagi bersama Ibu Neng. Kali ini kita akan belajar mengenal dunia tumbuhan, atau yang lebih kita kenal dengan plantae. Nah, oleh karena itu kita akan belajar di luar ruangan ya. Nah, sebelumnya adik-adik masih pada ingat gak sih? Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang tumbuhan paku dan lumut. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan berbiji atau spermatopita. Nah, spermatopita itu ada dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka dengan nama ilmiah Gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup dengan nama ilmiah Angiospermae. Oke adik-adik, biar tidak tertukar seperti ini ya. Ada huruf G dan ada huruf A. Di kedua huruf ini ada semut di dalamnya. Nah, semut yang di huruf G itu bisa keluar karena jalannya terbuka. Jadi, G Gymnospermae untuk tumbuhan berbiji terbuka. Dan semut yang di huruf A itu tidak bisa keluar karena jalannya tertutup. Jadi, A Angiospermae untuk tumbuhan berbiji tertutup. Oke, sekarang kita lanjut ke penjelasan tentang Gymnospermae. Nah, Gymnospermae itu tumbuhan berbiji terbuka. Maksudnya itu, jadi bijinya tidak dilindungi oleh daging buah, seperti itu. Nah, Gymnospermae itu ada 4. Yang pertama, Coniferophyta. Cirinya, habitusnya itu ada yang semak, perdu, pohon. Perbedaan antara ketiganya, kalau semak itu lebih pendek. Kalau perdu itu seperti pohon tapi kurang dari 2 meter. Kalau pohon itu sudah pasti tinggi 2 meter bahkan lebih. Dan daunnya itu berbentuk jarum. Strobilusnya itu berumah 1. Jadi antara strobilus jantan dan strobilus betinanya itu ada dalam satu pohon. Contohnya adalah Pinus mercusi. Semuanya tahu kan seperti apa itu pinus? Nah, ini adalah contoh Coniferophyta, yaitu pinus. Oke, yang kedua ada Cicadophyta. Cirinya itu habitusnya pohon. Batangnya itu ada yang bercabang, ada yang tidak bercabang. Dan daunnya itu tersusun seperti roset batang. Nah, seperti apa sih roset batang? Jadi gini, misalkan ini batang, di sini itu daun. Jadi daunnya itu seperti menumpuk gitu ya. Nah, dan strobilusnya itu berumah 2. Jadi antara strobilus jantan dan strobilus betinanya itu berbeda pohon. Contohnya adalah Sikas rumpi atau pakis haji. Biasanya digunakan sebagai tanaman hias. Ini ada contohnya pakis haji. Nah, ini ya. Yang ketiga ada Gingophyta. Cirinya habitusnya itu pohon, batangnya itu bercabang dengan tunas pendek. Daunnya itu berbentuk seperti kipas dengan tangkai panjang. Contohnya adalah Ginkgo biloba. Ini ada contohnya. Ini adalah Ginkgo biloba. Yang terakhir ada Gnetophyta. Cirinya itu batangnya ada yang bercabang, ada yang tidak bercabang. Daunnya itu berbentuk lembaran dengan tulang daun menyirip. Strobilusnya itu tidak berbentuk kerucut. Contohnya adalah melinjo. Semuanya pasti tahu kan seperti apa itu melinjo?
Ini ada contoh melinjo. Oke, cukup sekian untuk penjelasan gimnospermae. Selanjutnya tentang angiospermae kita akan lanjutkan di luar ruangan ya adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut ke angiospermae. Angiospermae itu tumbuhan dengan biji tertutup. Angiospermae itu ada dua, yaitu monokotil dan dikotil. Terlebih dahulu kita akan membahas monokotil ya. Nah, famili monokotil itu banyak. Untuk memudahkan mengingatnya, kita singkat ya. Singkatannya itu Mozapalacid. M-nya itu Musaceae. Contohnya pisang. O itu Orchidae. Contohnya anggrek. Z itu Zingiberaceae. Contohnya kunyit, jahe, lengkuas, kencur. A itu Araceae, contohnya talas. P itu Poaceae, contohnya gandum, padi, tebu. L itu Liliaceae, contohnya bunga lili atau bakung dan juga bawang. A itu Arecaceae, contohnya kelapa, palem, pinang. Kemudian Cyperaceae. Cyperaceae itu kelompok rerumputan. Dan yang terakhir ada B, Bromeliaceae, contohnya nanas. Untuk dikotil, kita cukup mengetahui monokotil. Dengan itu kita bisa mengetahui yang dikotil. Nah, contoh dari dikotil itu ada sirih, bunga sepatu, bunga mawar, itu termasuk dikotil. Putri malu juga termasuk dikotil. Nah, untuk membedakan antara monokotil dan dikotil, kita bisa lihat dari keping bijinya. Keping biji monokotil itu 1, keping biji dikotil itu 2. Kemudian bisa dilihat dari akarnya. Monokotil itu akarnya akar serabut, dikotil itu akar tunggang. Kemudian dari kelopaknya, monokotil itu kelopaknya kelipatan 3, kalau dikotil itu kelipatan 2 atau kelipatan 4. Kemudian bisa dilihat dari tulang daunnya. Kalau pada monokotil itu tulang daunnya sejajar atau melengkung. Kalau pada dikotil menyirip atau menjari. Nah, setelah ini di lingkungan ini kita akan menganalisis mana yang termasuk monokotil dan mana yang dikotil. Selain itu, adik-adik siapa tahu belum mengetahui seperti apa pohon pisang, rambutan, mangga, dan sebagainya ya. Ini pohon pisang termasuk ke dalam monokotil, yaitu kelompok Musaceae. Dan ini adalah tanaman jahe yang termasuk ke dalam Zingiberaceae, monokotil ya. Kemudian ini ada contoh dari Araceae, yaitu talas. Ini contoh dari Bromeliaceae, yaitu nanas. Untuk yang dikotilnya, ini ada contoh pohon rambutan ya. Kemudian ini ada pohon mangga. Ini termasuk dikotil. Oke adik-adik, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.